semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Zoe Septiani Hasidian dengan NIM 2502016048 dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil analisis saya terkait model kebijakan yang telah saya pilih, yaitu model yang kreatif, yang merupakan model kebijakan publik, yaitu instrumen pemerintahan yang diberikan kepada kita. Nah, pada kali ini, model yang kreatif akan saya jelaskan dengan mengaitkan studi kasus yang saya pilih, yaitu analisis terhadap mobile JKN yang menjadi suatu perubahan strategis yang dibuat oleh pemerintah dan BPJS dalam kehidupan kita masing-masing dalam menjalankannya. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam penjelasan. Di Indonesia, kebijakan publik muncul sebagai respon terhadap berbagai permasalahan sosial yang cukup kompleks, seperti ketimpangan akses, layanan, keterbatasan fasilitas, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis yang beragam, pemerintahan dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi masyarakat. Nah, dalam kajian kebijakan publik akan saya bahas, terdapat berbagai model yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan itu dibuat dan dikembangkan. Salah satu model yang relevan adalah model inkremental, yang dikemukakan oleh Charles Lindblom. Nah, model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya tidak langsung dibuat secara sempurna, tetapi sebaliknya kebijakan ini berkembang melalui perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap dari kebijakan sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya, pembuat kebijakan memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan informasi, waktu, serta sumber daya. Oleh karena itu, daripada membuat perubahan besar yang berisiko tinggi, pemerintahan cenderung melakukan penyesuaian secara bertahap agar kebijakan tetap dapat berjalan secara realistis. Dengan demikian, kebijakan publik dalam perspektif inkremental bersifat evolusioner, adaptif, dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, jika kita melihat kondisi di Indonesia, pendekatan seperti ini sangat relevan terutama dalam sektor pelayanan publik. Nah, yang dimana harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam kebijakan seperti yang saya pilih sebelumnya, itu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Khususnya melalui pengembangan aplikasi ini, mobil JKN sebagai bagian dari transformasi digital layanan kesehatan. Program JKN merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta, apalagi pasien, muncul berbagai permasalahan seperti antrian panjang, proses administrasi yang kurang efisien, serta keterbatasan akses informasi. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, BPJS Kesehatan dan pemerintahan mengembangkan aplikasi yaitu Mobile JKN yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara mandiri. Jika kita melihat kebijakan Mobile JKN, dari model tersebut terdapat perspektif model inkremental. Kita dapat memahami bahwa kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dalam bentuk yang sempurna. Nah, sebaliknya, Mobile JKN merupakan hasil dari proses panjang yang berkembang secara bertahap. Pertama, yang jika kita bisa lihat dari sisi historis, Mobile JKN merupakan kelanjutan dari sistem pelayanan manual BPJS Kesehatan yang sebelumnya itu masyarakat harus datang langsung ke fasilitas kesehatan atau kantor BPJS, yang dimana seringkali menimbulkan antrian panjang dan proses yang kurang efisien. Kemudian pemerintahan tidak serta-merta menghapus sistem tersebut, tetapi mencoba memperbaikinya melalui digitalisasi. Disinilah Mobile JKN menjadi sebuah instrumen atau hasil kebijakan yang telah hadir sebagai solusi tambahan, bukan pengganti total. Nah, dari sisi pengembangan kebijakan, aplikasi Mobile JKN juga tidak langsung memilih fitur yang lengkap sejak awal. Pada tahap awal, fitur yang tersedia masih terbatas, seperti pengecekan status kepesertaan, dan lain-lainnya seperti kesediaan dokter, dan juga hari yang tersedia. Namun, seiring waktu, fitur juga terus dikembangkan menjadi lebih kompleks, seperti antrian online, perubahan data, dan hingga layanan kesehatan digital. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mengalami proses penyempurnaan secara bertahap, sesuai dengan prinsip inkremental. Lalu yang ketiga, dari sisi kondisi masyarakat, implementasi kebijakan ini juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Di Indonesia, tidak semua daerah memiliki akses internet yang tidak memadai.
Selain itu, tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, penerapan mobile JKN tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi secara bertahap dan menyesuaikan kondisi lapangan. Keempat, kebijakan ini juga menunjukkan adanya proses trial dan error. Artinya, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala seperti gangguan sistem, kesulitan penggunaan aplikasi, hingga keluhan dari masyarakat. Namun, hal tersebut bukan berarti kebijakan ini gagal, melainkan menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memperbaiki kebijakan ke depannya. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, mobile JKN mencerminkan kebijakan yang bersifat adaptif, dinamis, dan terus berkembang melalui proses pembelajaran kebijakan. Dalam pembuatan dan implementasi kebijakan ini, terdapat berbagai aktor yang terlibat dan berkompromi, mulai dari pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana, fasilitas kesehatan menjadi penyedia layanan, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini tidak selalu berjalan secara ideal. Terdapat berbagai kompromi yang harus dilakukan, misalnya antara keinginan untuk digitalisasi, dengan kenyataan bahwa tidak semua masyarakat siap menggunakan teknologi. Selain itu, ada juga kompromi antara efisiensi sistem dengan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari penyelesaian terhadap kondisi nyata di lapangan, sehingga masih banyak sesuatu yang terjadi di luar tangan dan di luar kendali para pemerintah, sehingga pemerintah perlu turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Kesimpulan yang dapat saya berikan, pada studi kasus mobil JKN merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan publik Indonesia berkembang secara bertahap melalui pendekatan incremental. Kebijakan ini tidak hadir dalam bentuk yang sempurna, tetapi melainkan terus mengalami perbaikan dan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia yang memiliki kapasitas tinggi, pendekatan kebijakan yang adaptif dan bertahap justru menjadi lebih relevan dibandingkan perubahan yang bersifat drastis. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Semoga informasi ini dapat berguna untuk semua orang yang ingin mempelajari model incremental. Dadah!